Kawan-kawan, kemarin kita telah berbicara tentang salah satu kebiasaan di bulan Ramadan yang harus kita riset ulang, yakni kebiasaan tidur yang ternyata tidak sederhana dan efeknya luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang suatu kebiasaan lagi juga yang menarik untuk kita perhatikan, karena bisa jadi memang saat ini umat telah lupa dengan seperti apa seharusnya kebiasaan itu menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyimak, pastikan Anda telah subscribe, like, ataupun komen, dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan update video setiap hari dari kami. Simak. Jadi kawan-kawan, ceritanya setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya, kebiasaan Rasulullah itu adalah untuk duduk sejenak, duduk-duduk di masjid bersama dengan sahabatnya, dan kadangkala Rasulullah menyampaikan tausiah yang tentu saja tausiahnya adalah yang bernuansa untuk menguatkan ruhiyah mereka. Tentu saja setelah sholat beliau juga melaksanakan zikir, maksurat yang barangkali kita kenal saat ini. Nah, kawan-kawan sekalian, yang unik adalah bahwa selain Rasulullah berzikir, menyampaikan tausiah kepada para sahabatnya, juga biasanya di masjid itu Rasulullah seringkali mengabsen sahabat-sahabatnya. Barangkali kalau terlihat ada sahabatnya yang tidak hadir saat sholat subuh, beliau tanyakan, beliau berikan perhatian, kemana si fulan, kemana si fulan. Kalau didapati barangkali ternyata ada berita bahwa sahabatnya itu sakit, maka beliau segera menjenguknya dengan para sahabat, dan macam-macam barangkali absensi yang dilakukan oleh Rasulullah. Sepertinya ini budaya yang penting bagi kita kawan-kawan sekalian, bahwasanya manakala kita sholat di masjid contohnya, yang namanya masjid itu kan memang memfasilitasi, mewadahi suatu komunitas di sekitaran masjid tersebut. Dahulu biasanya masyarakat itu berkerumun di sekitar masjid. Ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi, maka di sekitarnya kaum muslimin membangun rumah-rumahnya mengitari masjid, sehingga pusat sentral dari aktivitas masyarakat itu adalah masjid yang setidaknya 5 kali sehari mengumandangkan azan dan memanggil kita untuk sholat berjamaah. Sehingga sangat strategis sekali, sangat tepat sekali Rasulullah memanfaatkan waktu subuh itu untuk mengabsen keberadaan para sahabat, di mana si fulan, di mana si fulan, dan sebagainya. Masya Allah, ini sesuatu yang barangkali kultur yang mudah-mudahan bisa kita biasakan ya di Ramadan saat ini dan seterusnya. Kemudian yang menarik, setelah cukup waktu, biasanya Rasulullah juga ketika matahari telah terbit, kemudian 10 menit sampai 15 menit setelah matahari tersebut, Rasulullah biasa menjalankan sholat sunnah yang kita kenal dengan sholat sunnah syuruk atau isyrok. Dan itu pahalanya luar biasa teman-teman sekalian. Pahalanya itu adalah seperti kita melaksanakan haji dan umroh sempurna. Demikian kata hadisnya, silahkan dicari. Masya Allah. Bagi kita yang barangkali belum sempat untuk ibadah haji atau umroh ke tanah suci, mudah-mudahan kita bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat syuruk sekitar 10-15 menit setelah matahari terbit. Dan kalau di aplikasi sekarang itu diberitahu ya kapan matahari terbit. Kalau di Ramadan sekarang nih yang kami lihat itu di pukul 5.48 matahari terbit. Jadi kita sholatnya kurang lebih di 5.58 atau pukul 6 tepat. Masya Allah, mudah sekali di zaman sekarang. Silahkan kawan-kawan sekalian, kami maklum kalau di situasi sekarang banyak di antara kita yang sulit untuk melakukan itu. Setelah sholat subuh, berdiam diri di masjid, zikir, kemudian bercengkrama dengan sahabat, saling memberikan nasihat sambil mengabsen, karena biasanya kita telah buru-buru untuk mengantar anak ke sekolah ataupun bekerja. Tetapi setidaknya di waktu libur, Sabtu atau Ahad, sepekan sekali mungkin bisa kita mengupayakan sunnah seperti itu, berdiam diri masjid sampai diakhiri dengan sholat syuruk 10-15 menit ba'da matahari terbit. Masya Allah, pahalanya adalah seperti haji dan umroh sempurna. Setelah itu Rasulullah biasanya pulang ke rumah istrinya. Dan yang menarik, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kerap bertanya, wahai istriku, adakah sesuatu? Gitu. Pertanyaan itu, adakah sesuatu, itu artinya adalah Rasulullah menanyakan adakah sesuatu yang bisa dimakan, sarapan. Dan kerap kali
Bapak Ibu, Akang Teteh rahimakumullah, kawan-kawan sekalian, kita menyaksikan bahwa beberapa istrinya ketika ditanya oleh Rasulullah seperti itu kerap kali juga kadangkala menjawab, mohon maaf ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang bisa dimakan untuk saat ini. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baiklah jika demikian aku akan saum saja. Masya Allah. Kawan-kawan sekalian, ini menjadi toladan bagi kita bahwasanya urusan makan itu kita tidak perlu terjebak dengan aturan-aturan yang memang sebenarnya tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Bahkan seorang ustadz mengatakan entah dari mana juga kita harus ada aturan makan 3 kali sehari, ya Allah alam ya, itu untuk kesehatan dan sebagainya. Tetapi secara dalil itu tidak ada mungkin dalil yang memberikan kewajiban kepada kita untuk makan itu harus 3 kali. Yang kita dengar bahwa makan itu tentu saja di saat kita lapar dan kita harus berhenti sebelum kenyang, begitu kata Rasulullah. Dan kurang lebih dalam keterangan-keterangan yang kita dapatkan, setiap makan itu kita harus sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk udara. Keterangan-keterangan yang kita dapatkan, kalau lebih dari itu kami juga kurang paham. Tetapi kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini memberikan sebuah pesan bagi kita bahwa urusan makan itu harusnya adalah urusan yang sederhana. Nggak usah ribet kayak sekarang. Sekarang tuh kita mau makan tuh ribet sekali. Sampai ada satu keluarga yang ayahnya barangkali merasa berkewajiban untuk melakukan kuliner bersama keluarga sepekan sekali. Kuliner ke tempat mana sambil healing sampai minta maaf kalau seandainya tidak bisa melaksanakan kulineri tersebut gitu, aktivitas kuliner tersebut. Subhanallah, Allah alam. Bukannya dilarang kawan-kawan sekalian, tapi sekali lagi kita kalau melihat contoh Rasulullah itu urusan makan adalah urusan yang sederhana, tidak perlu dibuat ribet. Sekarang kita membuat ribet itu contohnya sampai ada restoran yang seolah-olah kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan makan sampai dia menyediakan di restorannya itu makannya itu di pinggir kandang singa yang tembus pandang, yang kaca tebal gitu ya. Di pinggirnya singa, kita makan di meja, di pinggirnya singa. Masya Allah, subhanallah. Sensasi-sensasi dibuat sedemikian rupa. Ada restoran yang, mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, kok bentuk tempat duduknya toilet gitu ya. Aneh-aneh lah macam-macam sekarang itu. Apakah ini sesuai dengan kehendak Rasulullah, contoh Rasulullah? Padahal baginda kita, coba bayangkan tadi, pulang dari masjid pagi hari minta sarapan, tidak ada sarapan di rumahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, baiklah jika demikian aku saum saja, saum sunnah saja. Subhanallah, itulah toladan dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Tapi jangan salah kawan-kawan sekalian, manakala di lain waktu beliau dari masjid sudah bersiap untuk niatnya sholat sunnah, saum sunnah. Kemudian beliau pulang ke rumahnya. Ketika beliau pulang ke rumahnya, ke rumah Siti Aisyah, saat itu diceritakan, lalu Siti Aisyah menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, apakah engkau mau makan gitu. Kata Rasulullah, aku saum hari ini katanya. Oh, nah itu tadi kemarin ada yang memberikan kepada kita his itu makanan favorit Rasulullah, namanya his ya, sejenis makanan yang katanya kurma dengan tepung kalau tidak salah, campuran seperti itu. Tadi kemarin ada yang memberikan his kepada kita dan aku simpan itu untukmu, kata Siti Aisyah, karena Siti Aisyah tahu bahwa ini adalah makanan kesukaan favorit Rasulullah SAW. Lalu apa yang baginda Rasulullah lakukan? Beliau mengatakan, oh baiklah jika demikian, ambilkan his itu untukku, kemarikan his itu, aku akan batalkan saumku. Masya Allah. Bapak, Ibu, Akang Teteh, kawan-kawan sekalian, bayangkan Rasulullah yang telah berniat saum sunnah, ketika mendengar istrinya telah menyediakan his, yang tentu saja itu sesuatu yang tidak sederhana bagi seorang perempuan, maka Rasulullah bela-belain membatalkan saum sunnahnya demi menghormati istrinya yang telah sedemikian rupa menyediakan makanan itu untuk Rasulullah. Bagi kita para suami, barangkali jika seandainya kita pun telah makan-makan di luar dengan teman-teman kerja, dengan kolega, tetapi ketika pulang ke rumah istri kita menawarkan makanan dan nampak beliau barangkali telah menyiapkan sedemikian rupa, hendaklah kita berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah dengan minimal mencicipi makanan yang disajikan oleh istri kita untuk menyenangkan hatinya. Karena bisa jadi bagi seorang istri
bukanlah urusan sederhana menyiapkan makanan untuk kita itu. Bisa jadi beliau telah riset tentang resepnya, mencari di YouTube, nonton, tidak ketemu bahannya di supermarket ini, pergi ke pasar ini, sedemikian rupa seharian. Bisa jadi ini agak lebay ya, tapi bisa jadi repot seperti itu demi ingin menyuguhkannya kepada kita. Terbayang oleh kita jika seandainya sudah dengan kerepotan seperti itu, kemudian kita cuek, tidak mencicipi sama sekali, mengabaikannya begitu saja. Bisa jadi nyeri itu bisa diubaran kata emak-emak zaman sekarang ya. Nah, kawan-kawan sekalian, setidaknya itu barangkali kebiasaan pagi Rasulullah yang perlu kita jadi perhatian. Perhatikan tadi barangkali sejak sholat subuh berjamaah, kemudian duduk-duduk di masjid, melaksanakan zikir, memberikan tausiah, bercengkrama, sampai diakhiri dengan sholat syuruk. Kemudian urusan makan tolong jangan dibuat ribet lah, simpel-simpel saja. Ada makanan kita makan dengan adab-adab yang baik, pastikan makanannya halal dan thayyib. Tidak ada makanan kita saum saja, nggak perlu kita sampai ngantri ke chef yang ngasih garam tuh sampai begini-begini itu ya, dan itu luar biasa gitu, mahal sekali harganya. Tidak perlu kita memaksakan diri makan dekat kandang singa atau mencari tempat yang di tengah hutan. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang khawatirnya kita menjurus kepada kesia-siaan, kemubaziran, tidak ada manfaatnya, padahal lebih banyak hal penting yang bisa umat lakukan. Jika ada guna dan manfaatnya, silahkan like, comment, subscribe channel Kang Lutfi Daily. Kita bertemu dengan konten tentang kebiasaan-kebiasaan Ramadan yang perlu kita bongkar, dan mudah-mudahan itu membawa kepada kebaikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.